Para ulama menyampaikan, faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya itu tidak mungkin bisa memberi. Tidak mungkin kita bisa meminta orang untuk menghormati diri kita sebagai seorang individu, kecuali kalau kita menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa meminta orang untuk menghargai daerah kita, kecuali kalau kita sebagai putra daerah itu mencintai terlebih dahulu daerah kita. Tidak mungkin kita berharap bangsa-bangsa lain menghargai Indonesia, kecuali kalau kita sebagai anak-anak bangsa menghargai bangsa kita sendiri. Saya Muhammad Zainul Majdi pada malam hari ini bersyukur dapat bersilaturahim langsung kepada bapak-bapak dan ibu dalam rangkaian kita bersama bertasyakur wisuda ketiga Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri. Kita doakan walaupun dalam usia yang belia, namun Sekolah Tinggi Agama Islam ini seperti yang kita simak dari marsnya tadi, insya Allah akan melahirkan alumni-alumni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bertakwa kepada Allah yang untuk dirinya, tapi juga kita simak tadi bahwa alumni dari sekolah ini diharapkan bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, malam wisuda itu sesungguhnya adalah malam kesyukuran. Saya ingat Bapak Ibu, kalau dulu guru-guru kita di pondok pesantren sering mengingatkan kepada kita bahwa kelak di akhirat, ketika semua perintah-perintah Allah itu sudah tidak berlaku, sudah tidak ada perintah sholat lagi, tidak ada perintah berzakat, dan runtuh atau gugur semua kewajiban-kewajiban kita, ternyata kata para ulama masih ada satu kewajiban yang tetap mengikat seorang muslim kelak di akhirat. Itulah kewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ketika ahli syurga masuk ke dalam syurga, yang mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menikmati syurganya yang penuh dengan nikmat ini. Maka kata para ulama, Bapak Ibu, bahwa perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempati posisi yang paling tinggi dari sifat yang harus terhias pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah. Nah, dalam konteks itulah pada malam hari ini perkenankan saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang tercurah kepada kita. Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri ini, yang saya yakin kalau kita melihat wajah dari para mahasiswi, dan tadi saya sekilas melihat juga wajah dari para wisudawan dan wisudawati, insya Allah tempat ini, Sekolah Tinggi Agama Islam ini adalah tempat yang subur dengan ilmu pengetahuan yang penuh manfaat. Insya Allah tempat ini walaupun jauh, saya tadi naik kapal itu sampai 4 jam ya, ditemani dengan beberapa sahabat, sampai ada sahabat saya yang tidak tahan, jadi sampai muntah tadi di atas kapal. Bagi orang di luar Bawean, kata Bawean itu memberikan gambaran tempat yang jauh sekali. Walaupun untuk saya dan bagi sebagian kami yang tinggal di NTB, saya ini putra Lombok ya. Kata Bawean itu sudah lama kami dengar. Kata Bawean itu lekat dengan keberanian. Kata Bawean itu lekat dengan tokoh-tokoh yang bisa memberikan kemanfaatan di mana mereka tinggal.
maka dimanapun putra bawean itu tinggal, di tempat yang jauh dari tanah airnya, dia selalu menjadi insan yang menghadirkan manfaat untuk semua. Nah, bawean ini memang jauh, walaupun saya sudah lama mendengar. Ketika saya hadir di tempat ini, maka bagi saya adalah satu kesyukuran. Dan lebih dari itu, kehadiran saya tidak hanya sekedar untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu. Lebih dari itu, saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan wisuda pada malam hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, ada Kiai Haji Abdul Halim, dan tentu juga dari keluarga yang menjadi sebab sehingga saya bisa bersilaturahim. Saya melihat bapak-bapak dan ibu bahwa sekolah tinggi agama Islam kita ini insya Allah akan menjadi salah satu tempat penyemaian anak-anak muda Indonesia yang tidak hanya berilmu, tapi insya Allah juga berakhlakul karimah. Kenapa saya sampaikan optimisme ini? Karena sekolah tinggi agama Islam ini tumbuh dari rahim pondok pesantren. Pondok pesantren kita tahu tidak hanya mengajarkan naklul ma'lumat, bagaimana ilmu itu ditransmisikan dari guru ke murid, tetapi juga naklul qiyam, bagaimana transformasi nilai itu terjadi dalam keseharian interaksi antara ustadz dengan thalibul ilm yang ada di tempat itu. Maka saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sekolah tinggi yang bisa menghadirkan kesempatan bagi anak-anak kita di bawean ini untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan-kebaikan, saya mengajak bapak ibu semua juga untuk mari kita bersama-sama menghargai diri kita sendiri. Para ulama menyampaikan, faqirus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya itu tidak mungkin bisa memberi. Tidak mungkin kita bisa meminta orang untuk menghormati diri kita sebagai seorang individu, kecuali kalau kita menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa meminta orang untuk menghargai daerah kita, kecuali kalau kita sebagai putra daerah itu mencintai terlebih dahulu daerah kita. Tidak mungkin kita berharap bangsa-bangsa lain menghargai Indonesia, kecuali kalau kita sebagai anak-anak bangsa menghargai bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Saya mengajak bapak-bapak, ibu, saudara sekalian untuk menghargai diri kita ini sebagai bagian dari wujud kita menjalankan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sifat dari orang-orang yang bersama dengan Rasul di akhir suratul Fatih, di antara sifat yang dirangkai oleh Allah, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlam minallah wa ridwan simahum fi wujuhim ila akhir ayat. Yabtagun ini, kata para ulama, mencerminkan optimisme bahwa seorang mukmin secara kolektif, bahkan kita semua tanpa kecuali harus bisa melihat optimisme untuk masa depan, selalu berprasangka baik. Kalau dalam tingkatan akhlak yang disampaikan oleh para ulama ahli tasawuf, akhlak yang termulia adalah husnuzon billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari husnuzon billah ini, berprasangka baik kepada Allah turun kepada berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka baik kepada diri kita sendiri, berprasangka baik juga kepada masa depan. Karena itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu optimis. Kalau ada melihat sesuatu, selalu Rasul melihat dari sisi yang positif. Kalau ada sesuatu yang terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat pada waktu itu untuk mencari hikmah yang terbaik dari apa yang terjadi. Itulah energi positif
yang menjadikan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu di Madinah menjadi masyarakat yang maju dan bisa menghadirkan keteladanan yang baik. Ada kepercayaan kepada diri mereka, ada penghargaan kepada diri mereka, dan juga ada optimisme menatap masa depan. Saya mengajak bapak-bapak dan ibu, mari kita jadikan optimisme sebagai sahabat bagi kesyukuran kita. Orang yang bersyukur kepada Allah, insya Allah dia akan selalu menyiapkan formulasi untuk kehidupannya dalam konteks optimisme yang penuh sepenuhnya.